Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ariana Sasabila, kelas 4E, Prodi Teknik Informatika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya membuat website sistem informasi mahasiswa baru yang fungsinya itu untuk mahasiswa baru mendaftarkan dirinya atau mendaftarkan data dirinya ke dalam database kampus. Nah, saya terlebih dahulu akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada website yang saya buat, yaitu yang pertama itu ada fitur login sebagai admin, yang kedua ada fitur login sebagai user, yang ketiga ada mengubah data dari mahasiswa baru, dan juga yang keempat ada fitur logout. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan database yang saya buat, database dari proyek sistem informasi mahasiswa baru ini. Nah, di sini saya beri nama database-nya yaitu Project UAS. Nah, dalam database ini saya membuat dua tabel, yaitu tabel admin. Kita lihat dulu tabel admin, ini berisi apa saja. Nah, di dalam tabel admin ini ada berisi username dan password. Kemudian yang tabel yang kedua yaitu tabel database mahasiswa baru, di mana isinya itu kita lihat. Nah, di dalam database mahasiswa ini berisikan data Nisen, nama dari mahasiswa baru tersebut, jenis kelamin, kemudian alamat, asal sekolah, dan nomor telepon. Nah, lanjut, saya terlebih dahulu akan menampilkan website yang sudah saya buat. Nah, ini adalah website yang saya buat, yaitu namanya itu Simaba. Simaba ini adalah sistem informasi mahasiswa baru. Nah, saya akan menjelaskan fitur yang pertama dulu, yaitu login admin. Nah, kita lihat, kita buka login admin ini, fitur yang pertama. Nah, kita akan diarahkan untuk memasukkan username dan password dari admin. Nah, kita coba tulis admin dan juga passwordnya admin. Kita coba login. Nah, kita punya data siswa default yang berisikan Nisen yaitu 123456788, nama lengkapnya user, jenis kelaminnya laki-laki, alamat user, asal sekolah user, nomor telepon streaming. Nah, kemudian di sini ada fitur update data. Kita akan coba fitur update data mahasiswa tersebut. Nah, ini kita coba update datanya, kita pencet tombol update. Kita coba ganti usernya itu dengan nama saya. Nazwa Ariana Sasabila, jenis kelaminnya perempuan, alamat Purwakarta, asal sekolah, misalnya SMA N1 Sukatani. Nomor telepon, udahlah ini. Kita coba update data. Nah, data mahasiswa baru ini sudah terupdate dengan nama Najwa Arina Sasabila, jenis kelamin perempuan, alamat Purwakarta, asal sekolah SMA Satu Petani. Nah, kita coba fitur kedua yaitu ya menghapus data. Di sini namanya itu delete ya, kita coba. Kita coba delete dan ternyata sudah terhapus. Di sini sudah tidak ada data mahasiswa.
Nah, sekarang di sini ada fitur selanjutnya yaitu logout. Kita coba logout. Nah, kalau logout berarti kita akan diarahkan eh, ke tampilan yang pertama ini ya. Nah, selanjutnya itu ada fitur yang kedua yaitu registrasi. Registrasi ini di jika belum punya akun maka harus eh, melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, kita coba menekan tombol registrasi ini. Nah, maka kita akan dimasukkan ke dalam menu registrasi, ke dalam website registrasi. Kita coba masukkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan. Kita tambahkan nama saya Najwa Arina Safadila, kemudian kita jenis kelamin perempuan, kemudian alamat Purwakarta, udah ada ya, Purwakarta, dan asal sekolah sama Satu Sukatani, kemudian nomor telepon 088 misalkan ya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ketika kita menyimpan data tersebut, maka kita akan diarahkan ke form login. Nih, tadi username-nya itu dari username-nya nama saya sendiri, Najwa Arna Sabila, dan misalnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba login. Nah, sudah tampil ya data yang tadi kita buat, yaitu nama lengkap Najwa, jenis kelamin perempuan, alamat Purwakarta, asal sekolah, dan Satu Petani. Selanjutnya kita coba log out. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari website yang saya buat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan search code dari website Simaba ini. Nah, ini yang pertama, saya buat foldernya itu Project UAS. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama itu koneksi.php. Kita buka. Nah, koneksi.php ini fungsinya adalah untuk menghubungkan database dengan website. Nah, di sini kan ada host, yaitu localhost, kemudian user default-nya itu root, dengan password-nya itu 0, dan database-nya dengan nama Project UAS. Nah, di sini ada kondisi ketika koneksinya itu berhasil, maka tidak akan keluar tulisan apapun. Dan jika koneksi berhasil, itu tandanya website itu sudah terkoneksi dengan database dan pasti akan bisa digunakan. Nah, ketika websitenya itu gagal terkoneksi dengan database, maka akan muncul notifikasi error seperti ini. Kemudian database tidak dapat digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks ya. Nah, indeks ini merupakan halaman utama yang berisi pilihan login sebagai admin atau siswa. Nah, indeks ini merupakan halaman utama yang paling utama yang akan muncul setelah koneksi berhasil dilakukan.
Kemudian ada login admin. Login admin ini merupakan search kode HTML halaman login sebagai admin. Saya lihat lagi websitenya. Login sebagai admin ini ya. Nah ini login sebagai admin. Nah, source code yang tadi saya tampilkan ini akan menampilkan halaman website seperti ini yang harus memasukkan username dan password agar bisa login sebagai admin. Kemudian selanjutnya ada login proses admin. Nah, search code yang di login proses admin ini merupakan search code yang berisi proses ketika sudah memasukkan username dan password admin. Nah, ini ya. Kita coba masukkan tadi ya, admin. Kita login. Nah, login proses admin itu ketika memasukkan username dan password, maka dia kan memasukkan di sini harus memasukkan username dan password. Nah, jika username dan passwordnya itu benar, maka akan muncul ini login successful. Kemudian akan diarahkan ke dashboard admin. Nah, ke sini ya. Nah, kalau misal jika loginnya gagal, maka akan muncul notifikasi login fail, kemudian akan diarahkan ke form login admin kembali. Nah, jadi kalau salah ini, misalkan kita coba, kita salahin. Login ya. Nah, ini adalah contoh jika username dan password dari waktu masuk untuk login admin ini salah, maka dia akan diarahkan kembali ke form login admin ini. Nah, selanjutnya itu ada admin. Admin ini di dalam admin ini berisikan search code HTML untuk dashboard admin yang berisi fitur untuk melihat data user atau data siswa, kemudian mengubah data siswa dan menghapus data siswa atau user. Seperti ini. Nah, source code admin ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu merupakan dashboard admin ini yang berisi fitur untuk melihat data user. Data user ini data user atau data siswa yang sudah tertera, yang sudah dimasukkan tadi, dan juga berisi menu update data untuk mengupdate data siswa. Oke, mengupdate dan menghapus data siswa itu bisa dilakukan oleh admin. Nah, selanjutnya yaitu update. Nah, sebenarnya berarti langsung ke update underscore proses. Nah, ini penjelasannya tuh ketika kita sudah memasukkan nama, jenis kelamin, alamat, asal sekolah, dan nomor telepon, maka nanti yang terjadi itu ada dua kemungkinan. Misalkan kemungkinan itu benar, maka akan kembali ke update.php dan data tersebut berhasil diupdate dan berubah. Ini ya.
Nah, jika gagal, jika gagal, maka akan ada notifikasi gagal update. Kemudian akan dikembalikan lagi ke lokasi update. Kita coba ya, update data. Misalkan di sini nomor teleponnya kita update. Update. Nah, jika benar maka data tersebut berhasil diupdate dan berubah ya. Berarti ini belum berhasil ya, gagal. Ini kita coba lagi update. Coba update 0812 update. Nah, ini sudah tampil ya. Datanya sudah berhasil diupdate. Nah, setelah itu kita lanjut penjelasan tentang update.php. Nah, ini tuh merupakan HTML untuk halaman, sedangkan tel update underscore data yang tadi itu, sedangkan update underscore data itu untuk home-nya. Ini ya. Selanjutnya ini ada delete.php. Ini itu merupakan proses ketika kita mengklik tulisan delete. Nah, jika delete itu berhasil, maka akan diarahkan ke update.php. Jika gagal, maka akan muncul tulisan gagal menghapus. Yang selanjutnya itu ada register. Nah, register ini merupakan menu registrasi sebagai siswa. Source code register ini merupakan halaman untuk registrasi siswa. Yang ini ya, kita lihat terlebih dahulu websitenya. Registrasi siswa. Mahasiswa baru. Aja logoutnya. Registrasi. Nah, ini merupakan menu registrasi sebagai siswa, ada di source code register. Ini merupakan halaman untuk registrasi siswa. Nah, kemudian ketika siswa sudah melakukan registrasi, maka akan terjadi proses di registrasi underscore proses. Di register underscore proses. Nah, filenya ini akan mengkoneksikan kepada database, kemudian memasukkan data baru ke dalam database, yaitu data si mahasiswa baru ini. Nah, ketika misalkan sudah berhasil registrasi, misalkan kita tambahin lagi 00123 nama lengkap, misalkan Jeffrey Nicole. Laki-laki, alamat Jakarta. SMA 1.
Jakarta. Nomor telepon 0089. Kita simpan. Nah, jika sudah berhasil registrasi ini, maka nanti akan langsung dimasukkan ke file login siswa. Ini. Atau ke form login siswa. Tadi misalnya berapa? Oke, kita lanjut saja ke file login siswa ya. Nah, file login siswa ini tadi kita lihat dulu. Misalnya 0023. Nah, masuk ke ulang. Kita ulang ya. Kita registrasi, kita ulang. Nah, dari registrasi ini nanti akan berhubungan dengan langsung ke file ini ya, login_siswa. Nah, sudah bisa berarti kita langsung masukkan username yang tadi, Jeffrey Nicole, kemudian nisennya 012345. Kita login. Nah, ini kan langsung masuk ke login siswa. Nah, bisa ya. Ini ada data siswa yaitu Jeffrey Nicole Nazwa. Nah, oke. Kemudian selanjutnya yaitu search kode login_proses siswa. Ini merupakan sama seperti login proses admin. Cuman bedanya itu kalau login proses siswa itu fungsinya untuk memproses dari si jawaban login dari mahasiswa baru itu. Nah, cara kerjanya juga hampir sama. Bedanya itu dari admin kan pakainya password. Kalau siswa ini pakai masukin, ya kan kalau admin itu di sininya tuh masukin username sama password. Kalau siswa ini dimasukinnya username dan nisen. Nah, jika data yang dimasukkan benar, maka akan terlihat yaitu login successful. Nah, kemudian diarahkan ke website siswa, yaitu ini data siswa. Nah, jika login gagal, maka akan ada tulisan login failed, kemudian akan diarahkan kembali ke menu login siswa. Seperti itu. Kemudian terakhir yaitu lanjut ke siswa.php. Nah, ini tuh fungsinya HTML halaman dashboard siswa. Kode ini itu akan terakses secara otomatis ketika proses login siswa berhasil. Nah, berarti kan tadi sudah login, nah berarti siswa.php ini merupakan website itu ini. Jika login sudah berhasil, maka akan muncul data siswa yang sudah berhasil login. Nah, seperti itu penjelasan untuk website yang saya buat, yaitu Simaba, yang artinya itu sistem informasi mahasiswa baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.